Satu pidato. AHY sindir 3 orang sekaligus. Anies, istri dan SBY. Sebagai orang yang katanya bakal jadi cawapres Anies, AHY pastinya wajib cari muka dan bikin pidato yang heboh. Ini mungkin dia belajar langsung dari bapaknya sendiri. Baru-baru ini AHY mengkritik pemerintah yang mana dia bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil atau wong cilik. Pemerintah lebih penting pembangunan proyek-proyek mercusuar yang nggak berdampak pada kehidupan wong cilik. AHY nampaknya nggak mau belajar dari masa lalu. Pada tahun 2022 lalu, dia prihatin dengan kehidupan rakyat kecil. Dia nyindir pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur. Dia bilang, masyarakat cuma perlu makan daripada infrastruktur. Rakyat seolah nggak butuh infrastruktur. Saya mau tanya pada AHY, apa yang membuat dia layak bicara atas nama wong cilik? Apakah dia ini ketua perkumpulan wong cilik? Dia berani bicara soal kesusahan rakyat kecil, tapi dia sendiri gak pernah merasa susah. Dia ini dari dulu hidup berkecukupan. Kalau gak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari saja hidupnya nyaman kok. AHY gak pernah hidup susah. AHY cuma manfaatin kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres tahun 2024 nanti. Pemilu udah hampir tiba. Udah saatnya dia dekat dengan rakyat. Pura-pura simpati dan empati, sok paham dengan penderitaan mereka. Berlagak jadi penyambung lidah wong cilik. Kalau dulu itu istilahnya SKSD, sok kenal sok dekat. AHY pernah bilang, rakyat tidak perlu hidup mewah. Cukup dengan melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa kerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Faktanya Jokowi sudah memberikan itu lebih dari cukup. Mau sekolah tapi tidak mampu, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Sakit tapi nggak punya uang, ada BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ada juga program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin dengan kategori khusus dari mulai ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat dan lansia. Dulu ada yang namanya BLT untuk pekerjaan, juga BLT untuk UMKM saat masih pandemi. Untuk lapangan pekerjaan, Presiden Jokowi sedang mati-matian membangun industri dan juga hilirisasi supaya investor masuk, bikin pabrik, dan masyarakat bisa dapat kerja. Bahan mentah disetop sana-sini supaya orang luar invest dan bikin pabrik. Undang-undang Cipta Kerja dibuat supaya investasi dipermudah. Tujuannya cuma satu, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kurang apa lagi coba? Dengan banyaknya bansos yang kadang saking banyaknya, masih dibilang gak perhatiin hidup wong cilik. Justru kita harus tanya pada AHY, apalah dia pernah hidup susah sehingga merasa punya hak bicara atas nama wong cilik? Sejak kapan dia ini jadi juru bicara rakyat kecil? Apakah dia pernah hidup miskin sampai gak punya uang untuk beli makanan layak? Apakah dia pernah kesulitan uang karena nganggur gak ada kerjaan? Apakah dia pernah kemana-mana jalan kaki, berpanas-panasan dan kehujanan karena nggak punya uang beli motor atau mobil? AHY hidup enak, cukup makan dan cukup tidur, rumah nyaman, kemana-mana naik mobil, nggak perlu kena panggang matahari dan kehujanan. Keluar dari militer langsung didukung jadi calon gubernur DKI. Kalah di pilkada malah jadi ketua umum partai
hidupnya enak, gak perlu nyari kerja, gak perlu nulis surat lamaran, atau datangi job fair sambil berdesak-desakan. Kalau AHY gak pernah merasakan susah dan kesulitan keuangan, gak cocok dia bicara atas nama wong cilik. Itu namanya manfaatin mereka untuk dukungan suara politik. Kalau masih belum percaya, beberapa bulan lalu ada video istri AHY happy-happy dan pesta bersama sosialita lain di sebuah restoran mewah. Kebenaran selalu menang. AHY sibuk bahas tentang negeri yang susah, tapi dibalas telak dengan video istrinya yang hidup glamor. Keluarganya aja happy dan gak kekurangan. Gak usah tebal muka ngomongin nasib rakyat, padahal hidupnya senang dan berlimpah. Gak cocok. Lucunya lagi, Demokrat minta semua pihak mengikhlaskan agar mereka yang selanjutnya bersama-sama wong cilik. Masalahnya wong cilik mau gak bersama dengan Demokrat, gak perlu tunggu sampai pemilu. Udah pasti Demokrat gak bakal dipercaya rakyat. Takutnya nanti sama-sama amblas dan hidupnya mangkrak tanpa kejelasan. Cuma orang stres yang mau ikut-ikutan mangkrak bersama Demokrat. Bicara soal proyek mercusuar, AHY gak ngaca kalau di era bapaknya juga ada proyek mercusuar yang salah satunya adalah Hambalang. Apakah itu bermanfaat buat rakyat kecil? Nggak ada. Hahaha. Atau jangan-jangan AHY ini sedang mengejek Anies Baswedan? Bisa jadi sih. Kalau bicara soal proyek mercusuar, maka Anies itu salah satu juara dunia Stadion Jis dan Formula E. Apakah itu ada manfaat buat rakyat kecil? Nggak ada. Itu cuma kendaraan politik Anies buat dipamerin ke seluruh dunia kalau dia udah bekerja dengan baik. Proyek asal jadi dan boros anggaran untuk dia sendiri, sedangkan rakyat kecil cuma jadi pamper tanpa tanda jasa. AHY jangan sampai gitulah. Masa Anies pun disindir? Apa mentang-mentang AHY nggak disukai PKS dan Nasdem, lantas kuar-kuar merasa disolimi? Anies nggak punya prestasi, AHY lebih nggak punya prestasi. Sama-sama nggak punya prestasi, harusnya saling dukung, bukan saling nyindir. Saya tutup dengan satu pertanyaan buat AHY. Mau nggak tinggal di tempat yang nggak ada infrastruktur, yang nggak ada listrik, nggak ada air, jalanan kayak kubangan kebu, nggak ada internet? Dia nggak bakal sanggup, karena selama ini hidup enak. Makanya jangan bilang infrastruktur itu nggak penting. Mau jadi calon gubernur, minta tolong sama bapak. Mau jadi cawapres, minta tolong sama bapak. Mau apa tinggal minta. Bagusnya ngaca dulu deh, li cermin yang besar. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?